Proses pembusukan jasad manusia. Saat seseorang meninggal, tubuh mulai rusak karena sel-sel layu dan bakteri menyerang. Tapi, berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuh untuk membusuk sepenuhnya? Meskipun proses dekomposisi dimulai dalam beberapa menit setelah kematian, ada beberapa variabel termasuk suhu sekitar, keasaman tanah, dan bahan peti mati yang dapat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan tubuh untuk menjadi kerangka. Namun, rata-rata tubuh yang terkubur dalam peti mati biasanya mulai rusak dalam waktu 1 tahun, tetapi membutuhkan waktu hingga 1 dekade untuk terurai sepenuhnya, hanya menyisakan kerangka. Pembusukan atau penguraian bahan organik tanpa oksigen oleh bakteri, jamur atau organisme lain dapat mengubah sebagian kulit tubuh menjadi hijau sekitar 18 jam setelah kematian. Menurut buku Evaluation of Postmortem Change, ini terjadi secara bersamaan karena bakteri di perut berkembang biak dengan cepat, menciptakan gas yang menyebabkan tubuh gembung atau bau. Pembusukan semakin cepat saat tubuh berada di lingkungan yang panas. Itulah sebabnya jenazah manusia sering disimpan di lemari es sampai waktunya untuk dimakamkan. Selama tahap pengembung, kulit bisa terkelupas dan melepuh, dan bisa terjadi marbling, di mana pembuluh darah berwarna hitam kehijauan dapat terlihat melalui kulit dalam waktu sekitar 24 hingga 40 jam setelah kematian. Akhirnya, masa gembung selesai dan dalam proses yang dikenal sebagai pembusukan hitam, organ dan jaringan tubuh melunak dan bentuk kehidupan seperti serangga dan mikroba memakan jaringan lunak yang tersisa. Nantinya meninggalkan sisa-sisa kerangka. Dekomposisi melambat secara signifikan pada tahap ini dan dibutuhkan waktu bertahun-tahun atau dekade untuk sisa-sisa kerangka hancur. Untuk menunda pembusukan, pembalsam dapat mengalirkan darah dan cairan lain dari mayat dan menggantinya dengan cairan pembalseman yang disuntikkan ke pembuluh darah. Bahan kimia ini yang berfungsi sebagai pengawet menghentikan aktivitas bakteri yang merusak tubuh. Jika dibalsam, itu benar-benar dapat mengubah banyak hal. Bagi mereka yang dibalsam dan dikubur dalam peti mati, 5-10 tahun adalah waktu yang lebih khas untuk pembusukan. Pada saat itu, jaringannya hilang dan hanya tersisa tulang. Lokasi juga bisa berpengaruh. Jika peti mati dikubur di tanah asam, peti mati akan terkikis lebih cepat dan membuat tubuh terpapar unsur-unsur tanah, termasuk serangga yang mendukung proses pembusukan. Ada beberapa faktor lain yang kebanyakan orang tidak pikirkan. Di luar dugaan, orang dengan obesitas awalnya membusuk lebih cepat, tetapi prosesnya melambat dibandingkan dengan orang lain dalam tahap selanjutnya. Karena belatung lebih memilih jaringan otot daripada lemak. Kemoterapi dan antibiotik yang digunakan sebelum kematian juga dapat berdampak besar pada pembusukan, karena keduanya membunuh bakteri yang terlibat dalam proses tersebut. Aneh kedengarannya, lapisan peti mati mungkin juga memiliki pengaruh pada laju dekomposisi.